Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Tririjaki dari kelas PBIA. Dan kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial cara merakit PC atau komputer. Saya mengambil video ini dari channel LKM Sembiring Official. Oke, langsung saja kita harus siapkan beberapa alat dan bahan untuk merakit PC. Yang pertama ada pasta pendingin prosesor. Oke, saya jelaskan satu persatu untuk bahan dan alat. Untuk thermal pasta pendingin prosesor atau bisa dibilang thermal paste, itu adalah pasta yang dioleskan di antara prosesor serta kipas prosesor. Jadi pasta ini digunakan untuk dioleskan di antara si kipas PC ini dengan prosesor. Oke, selanjutnya ada obeng plus dan minus. Nah, di sini ada dua bagian, ada plus dan minusnya. Yang ini bagian minus yang berbentuknya kayak rata gitu. Dan yang kedua ada bagian plus yang seperti berbentuk obeng bunga. Oke, selanjutnya bahan ketiga ada kabel tie untuk mengikat kabel komputer. Yang keempat ada pisau cutter. Nah, di sini juga kita harus menyediakan beberapa baut. Yang pertama ada baut casing. Yang kedua ada baut motherboard. Yang ketiga ada baut hard disk. Dan yang keempat ada baut power supply. Nah, dari wujud supply sendiri itu seperti ini. Ini namanya power supply. Nah, untuk power supply sendiri itu secara sederhananya sebuah komponen yang digunakan untuk memasok atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Jadi power supply ini berfungsi untuk mengubah segala energi seperti energi matahari, energi angin, ataupun energi kimia menjadi energi listrik. Dan power supply ini yang dipakai itu tipenya ATX. Nah, selanjutnya ada hard disk. Untuk hard disk itu adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Jadi hard disk itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan beberapa foto, video, ataupun file-file lainnya di dalam si hard disk ini. Dan untuk size-nya itu 160 GB. Tipe yang dipakai ini tipe SATA. Dan selanjutnya ada komponen paling penting yang ada di dalam PC ini, bisa disebut pusatnya, yaitu motherboard. Nah, untuk motherboard itu sendiri bisa dibilang komponen penting lah, salah satu komponen inti. Kalau gak ada motherboard ini, si PC itu gak bakal bisa jalan. Meskipun semua hardware itu penting, tapi ini bisa dibilang motherboard ini penting banget lah dari segala hardware. Dan motherboard ini adalah papan sirkuit cetak utama di komputer, atau bisa dibilang tempat bersinggahnya para hardware penting yang nantinya bisa terhubung satu sama lain. Di sini tipenya G41 soket LGA yang tadi. Dan selanjutnya ada memori RAM. Nah, untuk memori RAM yaitu akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Jadi memori RAM ini tempat menyimpannya file-file penting yang ada di dalam komputer. Dan di sini size-nya 2 GB, tipenya DDR3.
Yang selanjutnya ada prosesor, salah satu hardware penting juga yang ada di dalam PC. Nah, untuk prosesor ini bisa dibilang adalah inti otak dari si komputer, atau bisa disebut pengertiannya sebuah LC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Seperti RAM tadi, RAM itu membutuhkan sebuah prosesor untuk membuka si RAM tersebut. Untuk membuka file-file yang ada di dalam RAM harus membutuhkan prosesor. Makanya semua komponen yang ada di dalam komputer ini saling terhubung satu sama lain. Seperti tadi motherboard itu tempat bersinggahnya para hardware yang nantinya si prosesor, si RAM itu bisa terhubung satu sama lain di dalam motherboard. Jadi motherboard itu bisa membentuk sirkuit yang nantinya si prosesor, RAM itu bisa saling terhubung satu sama lain. Oke. Dan tipenya ini Intel Core 2 Duo, dan tadi untuk itu. Yang selanjutnya ada kabel SATA harddisk untuk menyata harddisk. Selanjutnya ada fan atau kipas prosesor yang tentunya berfungsi untuk menjadi pendingin atau mengipas prosesor. Yang selanjutnya ada monitor, dan yang terakhir ada casing, menyimpan semua perangkat seperti motherboard di dalam ini, casing ini. Oke, yang tahap pertama untuk merakit PC itu dengan memasang prosesor di dalam motherboard. Nah, untuk soketnya ini kita harus membuka si pengait yang ada di dalam motherboard ini ke atas seperti itu, dan kita tekan ujung yang itu untuk mengangkat. Nah, kita juga harus memperhatikan di sini ada ujung-ujung segitiga yang nantinya kita menyesuaikan dengan si prosesor nanti. Nah, di prosesor juga kan ada segitiga seperti ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja bentukannya di mana, dan kita tinggal masukkan saja si prosesor ke dalam motherboard tersebut. Tinggal samakan saja segitiganya. Nah, tinggal kita pasang seperti ini. Kalau sudah di bagian ujungnya, kiri dan kanan itu ada kayak pembatas gitu. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri. Jadi kita tutup kembali, dan ya kita tinggal ke bawahin lagi. Untuk ininya tinggal kita tekan ke bawah. Ini udah pasti kuat untuk memasang prosesor di dalam motherboard ini. Yang kedua ada pemasangan memori RAM. Nah, kita juga harus memperhatikan pembatas dari RAM ini. Di sini memakainya tipe DDR3. Nah, bedanya di sini yang kanan itu lebih lebar sedikit dari yang lebih kiri ya. Kita tinggal memasang RAM-nya saja. Tapi harus memperhatikan pembatasnya juga. Nah, kita pasang seperti itu. Kita tinggal tekan saja ke bawah untuk memastikan RAM itu masuk ke dalam fitur yang ada di motherboard ini. Nah, otomatis pengait kiri dan kanan itu pasti ngejepit si RAM ini. Kalau udah ngejepit kayak gitu, udah dipastikan RAM itu udah terkait di motherboard. Nah, di sini ada pemasangan baterai CMOS. Nah, ini kita ada kutub positifnya juga. Nah, kutub positif ini harus ada terletak di atas. Yang keempat ada pemasangan heatsink.
atau kipas pendingin prosesor. Nah, caranya tuh kita tarik ke atas terlebih dahulu seperti tadi, agar nantinya bisa masuk ke dalam si motherboard tersebut. Nah, kita kasih pasta dulu. Habis dikasih pasta itu kita tinggal letakkan si kipas ini di atas si prosesor tadi. Nah, kita putar menggunakan obeng yang sudah kita siapkan tadi. Putarnya bisa ke arah kanan untuk mengencangkan si kipas ini agar melekat di atas prosesor. Nah, di sini kan ada 4 bagian, jadi semua itu harus diputar ke bagian kanan agar nantinya bisa kuat di si kipas ini di atas si prosesor tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal masang atau hubungkan soket kipas ke dalam si motherboard. Nah, kita tinggal perhatikan si pembatasnya, setelah itu kita tinggal pasang kabelnya ke dalam, ya seperti itu. Yang kelima ada pemasangan power supply ke dalam casing PC. Nah, kalau komponen-komponen besar kayak gini kita masukkannya ke casing, bukan ke motherboard. Meskipun motherboard tadi ada tempat bersinggahnya para hardware, tapi motherboard itu hanya untuk menyimpan hardware kecil. Kalau yang besar kayak gini di casing, tinggal tadi kita masukkan menyesuaikan ukuran yang ada di casing tersebut. Dan yang keenam itu ada pemasangan back panel. Nah, back panelnya ini pertama harus ditekan dulu untuk masuk ke dalam si casing ini agar nantinya bisa melekat, dan nantinya tinggal kita pasang motherboard di sana. Selanjutnya ada pemasangan kabel front panel. Di sini ada beberapa kabel, jadi kita harus memperhatikan di mana kabel tersebut harus dicolokkan. Nah, kita juga tinggal lihat aja yang di sini kan udah ada tempat-tempat untuk menyolokkannya. Nah, jadi kita harus memperhatikan di mana si kabel ini dicolokkan ke motherboard. Nah, di situ ada tulisan-tulisannya juga, jadi kita tinggal masukin sesuai nama kabel dan nama motherboard itu, seperti audio gitu, kita tinggal masukin saja. Dan lubangnya juga di situ berbeda-beda, jadi bisa memudahkan kita untuk mengetahui di mana kabel ini harus dicolokkan. Oke, untuk audio colokan di sebelah situ. Dan di sini front panel USB bisa dicolokkan di sebelah nanti. Tinggal lihat saja. Nah, di sini kan front panelnya USB-nya USB 1. Jadi kita pasang juga di USB 1. Oke. Tinggal kita tekan aja si kabel ke dalam komponen yang ada di motherboard itu. Nah, di sini ada 3 lagi front panel tombol-tombol power SW. Nah, di sini ada restart, power SW, dan high DD LED. Nah, di sini ada 3. Kita tinggal masukin saja di setiap lubang tersebut untuk kabel tadi.
Oke, tinggal kita pasangkan saja motherboard ke dalam casing. Di situ sudah ada tempat untuk motherboardnya juga, kita tinggal masang si motherboard aja ke dalam casing tersebut. Nah, kalau udah, kita pakai baut yang sudah tadi disiapkan juga. Di sini pakai baut motherboard tentunya untuk mengencangkan si motherboard ke dalam casing ini. Kita tinggal pakai obeng dan menguatkan bautnya dengan cara memutar baut tersebut. Nah, di sini kita pasangkan juga kabel power ke dalam motherboard. Nah, di sini ada pengaitnya juga. Nah, kita pasangnya harus sesuai, jangan sampai kebalik, yang atas di atas, yang bawah di bawah, yang kanan di kanan, kiri di kiri gitu. Di sini juga ada kabel yang untuk ke motherboard. Nah, kita juga harus memperhatikan setiap pengait yang ada di motherboard ini agar nantinya enggak kebalik gitu. Nah, kalau sudah, tinggal kita pasang harddisk ke dalam casing. Nah, ini ada tempatnya juga untuk harddisk di sebelah kanan ya. Tinggal kita masukin aja dan pakai baut untuk harddisk tadi. Kalau udah kepasang harddisk di sebelah situ, kita tinggal pasang aja kabel-kabel untuk dicolokkan ke dalam harddisk tadi, kabel SATA. Kita pasang kabel SATA, kita pasang di dalam harddisk. Kita tinggal menyesuaikan saja di mana kita harus menyolokkan kabel tersebut. Nah, kabel-kabel ini dipasangnya tuh enggak semuanya harus di harddisk, tapi ada juga yang di motherboard agar nanti bisa saling mendeteksi dan saling terhubung satu sama lain antara motherboard dan harddisk ini. Nah, selanjutnya tinggal kita merapikan kabel tuh menggunakan kabel T tadi agar enggak berantakan dan tersusun rapi. Nah, cutter tadi juga berfungsi untuk memotong si kabel T ini. Nah, di sini juga ada kipas casing. Kita tinggal colokan saja untuk menghubungkan kipas casing ke dalam PC. Nah, kalau udah, tinggal kita uji coba aja apakah perakitan PC ini berjalan dengan lancar atau tidak. Kalau sudah semuanya tersusun, terutama kabel-kabelnya sudah sesuai dengan ketentuan yang harus dicolokkan, di situ kita tinggal hidupkan PC. Nah, kita tinggal tekan tombol delete saja. Nah, dengan menekan tombol delete tadi, kita bisa melihat apa saja yang sudah terhubung di dalam PC ini. Nah, kita habis ini tinggal proses instalasi Windows saja, jadi tinggal bagian softwarenya saja. Oke, tinggal kita tutup saja dan ya, untuk cara pemasangan PC hanya segitu. Mungkin dengan kita memasangkan beberapa komponen seperti motherboard, RAM dan harddisk ke dalam, yang ujung-ujungnya bakal dipasang ke dalam si casing ini yang nantinya akan membentuk sebuah PC atau komputer dan bisa jalan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, sekian penjelasan dari saya.
untuk cara merakit PC atau komputer, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga sama-sama belajar di sini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.